setidak bertuhannya orang, tetap ada yang dia agungkan. Entah itu kadang ke artis favoritnya, boy band favorit. Sungguh aneh dan tidak masuk akal kalau pengen bahagia dengan merayakan cinta, dengan cinta, sedangkan dia tahu bahagia itu di hatinya, dia tahu yang menggenggam hatinya itu Allah, lalu dia ingin menggapai bahagia itu tidak dengan cara sang ingin menggapai bahagia itu tidak dengan cara sang ingin menggapai bahagia itu tidak dengan cara sang hari ini itu masih berterikatan dengan satu hadis dari Abu Hurairah di riwayat Imam Muslim. Al-Qawqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang 7 golongan orang yang mendapat naungan dari Allah, di mana di hari tersebut tidak ada lagi yang bisa menaungi selain Allah. Kalau sesuai urutan, yang pertama imam yang adil. Saya izin langsung ke terjemahan ya. Imam yang adil. Yang kedua, judul yang kemarin, pemuda yang hatinya terikat kepada, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk ibadah, ya. Yang ketiga baru orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, orang yang digoda. Yang keempat adalah yang sekarang, orang yang saling mencintai karena Allah dan menyatu dan berpisahnya pun karena Allah. Yang kelima, lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik, punya kekuasaan, ya, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Ceritanya Nabi Yusuf, ya. Karena kalau misalkan cowoknya yang naksir, masih bisa belum tentu kejadian itu, ya. Pernah ada cerita wanita diculik, udah dikunciin di dalam kamar, ke toilet bilangnya pengen dandan, padahal mohon maaf beliau buang air, dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Keluar, penculiknya jijik, akhirnya dilepasin pergi, ya. Nah ini yang mau perempuannya, soalnya kalau Nabi Yusuf udah perempuannya yang cantik, Nabi Yusufnya juga tertarik secara fisik, perempuannya yang ngunciin laki-laki itu di kamar. Nah, tapi masih berani-beraninya berkata, aku takut kepada Allah. Itu ya, Masya Allah. Hari ini. Maka bismillah. Yuk, cintanya kan berarti bukan masalah. Tapi yang jadi pertanyaannya, menyalurkannya itu dengan cara apa? Ya, sama kayak jadi kaya itu nggak dosa. Tapi disalurkannya ke cara apa? Apalagi kalau harta mah dua pertanyaannya. Dapatnya dari mana? Disalurkannya atau digunakannya untuk apa? Dan selagi semuanya jadi jalan tambah dekat kepada Allah, nggak ada yang jadi dosa. Ya. Asal niatnya benar, caranya benar, ya. Maka disinilah uniknya, ya. Kalaupun akhirnya cintanya kepada Allah, cintanya kepada apapun itu, yuk iman adalah bisa menjadi jalan. Ketahuilah, bagi orang beriman, ini jadi kaidah ya, tancapkan dalam-dalam di dalam hati, ya. Kalau pengen semuanya baik-baik saja, lihat semuanya pakai kacamata iman, ya. Kenapa? Karena bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik, baik semuanya. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Kalau patokannya belum Allah, masih rugi, ya. Kalau patokannya pengen dipuji,
udah nolongin nggak dipuji, nyesel, nggak mau berbuat baik lagi. Kalau patokannya untuk naik jabatan, udah rajin kerja, nggak dinaikin jabatannya, nggak mau rajin kerja lagi. Tapi kalau dari awal uniknya, orang pakai iman malah dibilang kayak gini sama Allah. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftadun. Terjemahan singkatnya, jangan kalian ngaku beriman deh sebelum kalian tuh diuji. Al-Baqarah surat kedua, kita ambil dua ayat 155 sama 214, 155 dan 214. Dimulai dari yang walana beluwannakum bisyai, saya izin agak percepat ya. Artinya dua-duanya mirip. Jangan kalian ngaku bisa ke surganya Allah sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Mereka diuji dengan kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, semua diuji. Siapa kok orang-orang terdahulu? Orang-orang yang justru solehnya nggak nanggung-nanggung. Para nabi, para sahabat. Loh, kok makin punya iman makin diuji, makin berat. Ya, sehingga kalau ada orang yang ngomong punten, kadang ada yang nanya, ada yang nasihatin, kamu nurut gerak sama Allah, makanya nurut biar hidupnya lancar. Mohon maaf, saya nggak sepakat ya. Karena silakan coba ya, Nabi itu kurang nurut apa lagi, ujiannya lebih parah. Tapi bukan berarti itu membuat mereka menderita. Diuji dunianya, dicabut dunianya bukan berarti dihinakan, diambil dunianya bukan berarti dimuliakan. Ulangi, dititipi dunia bukan berarti dihinakan, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya bukan berarti dihinakan. Ya. Maka jawabannya tadi balik lagi. Oh, makin beriman malah makin diuji. Tapi ini dia uniknya. Ditutup dengan kata wabasyiris sabirin. Siapa orang-orang yang diberi kabar gembira bagi yang sabar teh? 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna kata kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya. Jadi disadarkan dulu, jangankan yang harta dan mobil kita, ternyata kita sendiri bukan punya kita. Kata Allah, ini tangan mesti pulang duluan, mesti lepas entah gimana caranya. Entah cilaka, entah kepotong atau gimana pun caranya. Ya. Nah, itu dia. Ketika akhirnya sudah Nah, itu dia. Ketika akhirnya sudah manusia diawali ketika merasa memiliki. Ya. Kok manusia kehilangan kan sedih? Enggak, coba tes ya. Lebih tepatnya kita koreksi. Ini sudah sering disampaikan, tapi kita murojaah biar ingat ya. Ingat latihannya, kalau kalian datang ke sini tadi naik apa? Ada yang naik motor? Nyampe depan motornya hilang, sedih tidak? Sedih, gak apa-apa, manusiawi. Gak perlu amin ya. Amin, jangan ya. Tapi misalkan ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Trenggalek. Tahu Trenggalek ya? Ada salah satu kota di Jawa Timur ya. Dan tinggalnya di RT 3 RW 5. Intinya kalian nggak kenal lah ya sama Pak Burhan lah ya. Nah, si Pak Burhan motornya hilang. Kalian sedih nggak orang tidak dikenal itu hilang motornya? Tidak ya. Kenapa tidak sedih?
Satu, nggak kenal. Dan yang lebih utamanya kenapa tidak sedih? Karena bukan motor saya. Gitu ya. Iya kan? Nggak usah, ini dah kadang juga, teman kita diputusin pacar. Oh, aku ikut bersedih. Oh, enggak. Kalau pengen jujur mah. Bahkan ada yang dalam hati syukurin ya. Atau enggak, alhamdulillah jadi bisa jadi sama saya. Enggak ada yang tahu hati orang ya. Tapi beneran, kalau memang manusia itu sedih karena kehilangan, satu orang hilang motor, satu planet bumi sedih harusnya. Enggak kan? Kadang suka kita lakuin kepada Allah. Gini deh, ya. Ini saya nyeritain ini sih ke Ko Daniel, VJ Daniel. Ya, Mbak, kakaknya, saya titip handphone mau ke toilet, boleh? Boleh nggak titip handphone? Boleh. Keluar dari handphone, keluar dari toilet, keluar dari toilet, saya ambil lagi handphone yang tadi saya titip. Marah nggak handphone saya diambil? Enggak, kan emang punya saya, kan nggak mungkin marah, ya nggak? Nah, kadang tapi kita suka nggak kayak gitu ke Allah. Allah tuh nguji kita, hei hamba, nih ya, hartamu, jabatanmu, popularitasmu, mobilmu, duitmu, titipan buat nyari tahu kamu tambah baik atau tambah rusak. Tidak tambah baik, malah tambah jauh dari Allah. Ada yang jadi sombong, diselamatkan, diambil karena buat kita tambah rusak. Apa analoginya? Anak kecil dikasih permen sama orang tuanya, dimakan terus sampai sakit gigi. Udah sakit gigi masih minta permen, nggak dikasih sama ibunya, ngambek si anak. Pertanyaannya, si ibu nggak ngasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Sama. Jadi kalau ada yang kita aku-akui milik kita diambil sama yang punyanya, bukan karena kita dibenci sama yang punya, enggak. Bisa jadi diselamatkan karena kita nggak jadi tambah dekat sama Allah. Ya. Maka setelah itu semua diambil, ya. Dan itu akhirnya ya sesekali dia bersedih, menangis dan segala macam. Tapi bismillah, waktu mengobati segala-galanya. Hari pertama kehilangan mungkin masih menangis. 20 tahun kemudian mungkin ditertawakan. Ngapain dia saya nangis waktu itu? Betul? Iya. Waktu ngobatin, ya. Cuman memang secara kan dalam Islam itu kan kepahitan tuh ujungnya dua ya. Satu menggugurkan dosa, dua meninggikan derajat. Ya. Gimana bedain yang gugurin dosa atau ninggiin derajat? Kalau buat gugurin dosa, biasanya pahit luar biasa. Ya. Kalau yang ngalamin ujiannya, enggak tuh biasa aja. Ya. Kita ngebayangin jadi nabi nggak akan kuat. Tapi para nabinya nggak ada yang pernah ngeluh, nyesel jadi nabi, ujiannya terlalu berat, nggak ada. Ya. Nah, ketika akhirnya awal masih perih, nangis, punten, pertanda ada dosa yang sedang digugurkan. Kalau ternyata itu sudah tidak membuat kita nangis lagi, punten, bisa jadi pertanda, oh dosanya sudah bersih. Ya, ya. Karena justru jangan kaget kalau nanti hijrah, Allah cuci. Lagian kadang kalau bicara Allah tidak adil, bicara adil-adilan deh, yuk. Masa iya maksiat 14 tahun, hijrah 3 bulan udah bicara tidak adil? Ya. Berapa kali kita terang-terangan ninggalin sholat mungkin dulu, melanggar perintahnya mungkin dulu. Enggak, tenang aja, ya. Dan enggak lah. Dulu kita kecil juga bisa kayak gitu. Ingat anak kecil? Gampang maafin kan? Gak gampang ngambek. Sekalinya ngambek, 5 menit kemudian udah bayaan lagi sama temennya. Ya, sederhana. Kenapa anak kecil seperti itu? Di hatinya belum ada ilah, belum ada pesaing Allah. Meskipun dia juga nggak ngerti konsep ketauhidan, uluhiyah, ya, rububiyah, dan juga asma wa sifat. Terlalu berat kalau dijelaskan ke anak-anak. Tapi sederhana, di hatinya belum ada ilah, belum ada pesaing Allah. Ya, makin kita gede, makin punya pesaing. Begini ya rasanya punya duit, enak. Begini ya rasanya punya jabatan, enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita. Semuanya. Bukan berarti nggak boleh punya ya, bagus. Silakan gunakan, silakan punya. Yang penting jadi jalan tambah dekat kepada Allah.
Ya. Jadi begitu bicara dengan mencintai karena iman itu, ya. Lagian kalau sudah karena iman mah ya udahlah. Dan rumah tangga yang baik kan bukan yang setiap hari suaminya naik kuda putih, menggigit setangkai bunga mawar, jalannya juga slow motion, di tengah panasnya Makassar, gosong kasihan laki-lakinya. Ya. Enggak, bukan itu. Ya. Yang penting ya Allah suka aja, ya. Bu, enggak ada ibu-ibu ya di sini ya. Didoain jadi berharap kalian jadi ibu-ibu, ya. Yang ibu-ibu sudah pernah muda, yang muda belum tentu jadi ibu-ibu, ya. Siap pengen ke surga semuanya? Siap ke surganya sekarang? Pokoknya kalian mulia, ya. Kalian mulia, dijaga Allah, jaga diri kalian agar tetap mulia di sisi Allah. Tenang aja. Kalau dia beneran cinta, sayang, siapapun akhirnya nanti ada yang mendatangi. Kalau dia benar ngakunya cinta, ya sudah. Perintahnya jelas, bukan? Seperti yang kemarin. Halalkan atau tinggalkan. Tak kenal maka taruh. Bagus. Ya, terserah. Mau dia, tapi dia putih, tinggi, langsing. Sukanya bihun sih, ya. Bihun juga kan kayak gitu, ya. Alhamdulillah. Enggak lah. Yang soleh asli akan ngajaknya ke surga, nggak akan ngajak ke oyok, ya. Nggak. Kok ketawa, ya? Yang soleh asli, insya Allah nggak akan ngajak kenalan di micet, ya. Nggak akan ngajakan kenalan di Tantan, di Tinder, ya. Ketemunya di tempat yang baik-baik. Semoga Allah muliakan, ya.